Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara sekalian, kembali saya membacakan ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. Artinya, ketika diletakkanlah kitab catatan rekaman amal manusia di dunia, maka manusia tiba-tiba ketakutan dan menundukkan kepalanya melihat ke arah rekaman itu. Lalu manusia itu berkata, "Hei, alangkah celakanya diriku ini ya Allah. Kitab catatan apa ini? Rekaman apa ini? Sangat memalukan diriku. Ya wailatana, rugilah kami, celakalah kami kalau melihat catatan ini ya Allah. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? Rekaman apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Dalam kitab ini tidak ada ketinggalan sedikit pun. Apa yang tidak ada ketinggalan? Seluruh catatan amal. Saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan yang besar, catatan yang kecil, semuanya lengkap. Sangat memalukan ya Allah. Nah, jadi kalau dosa seperti itu bagaimana? Ketika menitian siratal mustaqim, manusia ini merasa jembatan itu kecil dan dia melihat neraka di bawahnya. Tetapi kalau dia sudah bertaubat, dosa itu sudah terhapus, terutama dosa syirik, dosa-dosa besar itu. Ketika dia melalui titian siratal mustaqim, dia tidak merasakan apa-apa. Dia tahu melewati titian siratal mustaqim di tengah jembatan api neraka. Ketika melewati, dia bertanya kepada teman, bagaimana melewati tadi? Ada yang merasa perih, ada merasa gamang takut. Tapi dia, orang yang selalu bertaubat ini, tidak merasakan apa-apa. Oh, itu rupanya yang kita lewat tadi ya itulah siratal mustaqim. Aduh, katanya aku tidak melihat, tak merasakan apa-apa. Nah, inilah yang kita inginkan. Seperti kita lewat di rahim ibu kita, kita tidak merasakan apa-apa. Itulah orang yang beramal saleh itu. Nah, tahu-tahu kita lahir ke dunia, orang lain yang menceritakan, kamu dulu lahir ke dunia, ibumu di situ melahirkan kamu. Kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu selamat sudah sampai ke dunia itu. Seperti inilah nanti orang-orang yang bertaubat tidak merasakan apa-apa, tapi dia tahu pasti melewati rahim ibu. Mana ada manusia lahir ke dunia ini tidak melalui rahim ibu. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam tidak ada ayahnya secara biologis, tapi ada ibu secara biologis. Nah, dia juga melalui rahim ibu, tapi tidak ada manusia yang tahu ketika dia melalui rahim ibu itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kita mengingatkan bahwa perlunya bertaubat itu. Sebagaimana Nabi Adam telah makan buah khuldi atau pohon pengetahuan, akhirnya dia bertaubat dengan ucapan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim, aku, Adam dan Hawa. Karena itu ampunilah dosa kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampunkan dosa kami, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, dosa syirik yang terbesar itu adalah seperti diucapkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, Ten Commandment, pasal 20 dari kitab Keluaran, pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Yang pertama itu adalah dosa syirik. Jangan sekali-kali berbuat syirik, kata Allah, dengan ucapannya, no God before me, tidak ada Tuhan lain selain dari aku, karena itu sembahlah aku saja, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 10 itu pada Ten Commandment itu. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku, sembahlah aku Tuhan yang cemburu. Kemudian jangan kamu saksi palsu, jangan membuat patung, don't make some idol, jangan zina, jangan mencuri,
muliakan satu hari dalam satu minggu yang disebut dengan Sabat Day. Kalau orang Islam ya Pray Day. Kalau orang Romawi ya Sunday, hari dewa. Nah, lalu apa katanya? Hormati ayah dan ibumu. Honor your father and your mother. Hormati ayahmu dan ibumu, so long life, akan panjanglah umurmu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, larangan-larangan syirik itu sudah terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Nabi Musa itu agamanya Islam, bukan agama Yahudi. Yahudi itu bukan nama agama. Yahudi itu nama suku bangsa. Agamanya apa? Islam. Nabi Musa beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam, Nabi Adam beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Masya Allah. Semuanya beragama Islam. Jadi kepada Nabi Musa dikatakan larangan syirik. No God before me. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang boleh adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, pada diminta hormat, tidak boleh menyembah yang lain. Itu tujuannya apa? Karena kalau orang menyembah selain dari Allah, dia akan berbuat zalim. Bagaimana berbuat zalimnya? Umpamanya orang menyembah dewa-dewa atau menyembah jin, itu kan dia minta tumbal. Tumbal itu lambang dari kezaliman. Tumbalnya tumbal nyawa manusia, hewan, dan bermacam-macam. Namanya tumbal itu kan zalim, itu meminta mohon pertolongan kepada jin. Jin itu akan menjadikan tumbal manusia. Kalau tidak masuk waktu hidupnya, waktu matinya dimanfaatkan juga oleh jin, karena dia punya perjanjian dengan jin. Nah, makanya. Nah, kembali kepada Ten Commandment itu, 10 firman Tuhan itu mengatakan yang terakhir, jangan kamu menginginkan istri tetanggamu. Nah, rupanya zaman Nabi Musa itu banyak orang yang jatuh hati kepada istri tetangga. Jangan kamu menginginkan istri sesamamu. Jangan menginginkan keledai atau kendaraannya. Dan jangan menginginkan pembantunya. Masya Allah. Hebat juga ayat ini. Nah, karena banyak orang yang jatuh hati kepada pembantu. Karena itu Al-Quran Sunnah Karim selalu mengatakan tutuplah auratmu. Masya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sudah sampai ke Masjid As-Sakinah. Nah, di sini barangkali saya akan berkhutbah pada hari ini. Sudah sampai, maka saya akan parkir mobil saya di sini. Maaf, astagfirullahaladzim, tidak ada cara lain. Disinilah saya akan parkirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sekarang pada kecamatan ini Tengkerang, ya, Tengkerang Barat, di Masjid As-Sakinah. Ini dia masjidnya, Masjid As-Sakinah. Di sini saya akan berkhutbah. Saya sudah sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.